Ini fakta. Ada loh orang yang senang kalau melihat orang lain jatuh. Ini terima nggak terima, tapi beneran ada. Semua orang punya mulut. Kita nggak bisa atur mereka mau ngomong apa. Tapi ingat, kita juga punya telinga biar kita terjerumus ke hal-hal yang nggak kita inginkan. Halo semua teman-teman, selamat datang kembali di Ruang Random. Apa kabar semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya teman-teman, di sini aku mau bercerita tentang kebiasaan orang yang selalu ngomongin orang lain. Jadi di sini aku sedikit resah ya sama kebiasaan orang-orang itu yang sukanya ngomongin hidup orang lain, yang sukanya ngurusin hidup orang lain. Dan di sini aku mau cerita berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi teman-teman, masalahnya jelas. Jadi yang aku alamin, hidup kita itu selalu gak pernah terlepas dari omongan orang lain. Contohnya seperti, maaf ya, bukan maksud untuk meninggikan diri ya, tapi contohnya seperti ini, apa namanya, kayak kuliah. Aku udah selesai kuliah nih. Jadi ketika pulang ke kampung, itu tuh sering ditanya, udah selesai kuliahnya? Udah. Terus kok nggak kerja? Kok masih nganggur? Sebenarnya apa ya? Bukan kita nggak mau kerja, tapi ya tahu sendirilah gimana keadaan sekarang, gimana susahnya cari kerja. Dan kalaupun misal ada yang udah kerja, kayak teman-temanku ada yang udah kerja, itu tuh bakal ditanya, udah kuliah, udah kerja, kok belum nikah? Kalau udah nikah, ditanya lagi, kok belum punya anak? Kalau udah punya anak, kok baru satu, belum ada adiknya? Pokoknya kita itu nggak pernah terlepas dari omongan orang lain. Ada aja celahnya yang bisa mereka gali. Ketika selesai sama satu pertanyaan, mereka bakal terus kayak menyudutkan kita dengan pertanyaan-pertanyaan aneh lainnya. Jadi sebenarnya itu apa ya istilahnya? Orang itu punya tujuan masing-masing. Ini sedikit buat ini ya, buat kalian yang suka ngomongin orang lain. Sebenarnya orang itu memiliki tujuan masing-masing. Kamu nggak bisa nyamain standar hidupmu sama standar hidup orang lain. Tujuanmu sendiri beda sama tujuan orang lain. Nggak bisa kamu nuntut mereka untuk apa istilahnya, untuk ngikutin tujuan kamu. Nggak bisa kamu nuntutin orang harus ngikutin pola pikirmu. Pola pikir orang beda-beda, rencana orang beda-beda. Orang ingin hidupnya beda-beda. Ada yang ingin kaya raya, ada yang mencari kebahagiaan, ada yang mencari ketenangan. Beda. Jadi perlu kamu ketahui ya, buat orang-orang yang suka ngomongin orang lain, itu tuh sangat memiliki dampak yang besar loh buat orang-orang yang kamu omongin. Pertama, kayak mereka bisa aja kehilangan percaya diri, mereka bisa aja minder, jadinya mereka asal-asalan tuh ambil keputusan. Kayak ada yang kerja asal-asalan kerja, nggak digaji tetap kerja, hanya karena biar dibilang biar nggak dibilang pengangguran. Ada yang tiba-tiba nikah, padahal dalam hatinya sendiri dia belum siap untuk nikah, tapi hanya karena ngedengerin omonganmu, nanyain pertanyaan-pertanyaan aneh, jadi dia tertekan, jadi dia asal-asalan nikah, asal ngambil keputusan. Ada juga yang tertekan karena terus-terusan dibandingin sama orang lain, entah sama anak tetangga, oh itu si A udah kuliah, udah kerja tuh, hasilnya udah segini, oh si B udah nikah,
dia kan seumuranmu, dia kan letting kamu, dulu SMA kamu sekelas sama dia, tapi dia udah punya rumah sendiri tuh, dia udah punya anak lagi. Kamu kok belum? Kamu kapan? Itu bukan urusanmu, nggak usah diurusin. Urus aja keluargamu sendiri gitu loh. Jadi buat temen-temen yang apa istilahnya, buat temen-temen yang diomongin, istilahnya korban lah ya, korban yang diomongin. Jadi kita sebagai diomongin, coba deh kita nggak usah fokus sama omongan mereka. Kalau mereka ngomongin kita, kalau bisa nggak usah ditanggapin. Kalaupun ditanggapin nggak usah serius-serius amat, bakal sakit hati. Itu kita nggak bisa ngatur mereka, kita nggak bisa ngontrol mulut mereka, cuekin aja gitu. Karena kalau terus-terusan kita omongin, terus-terusan kita ladenin, semua pertanyaannya kita tanggapin, itu nggak ada habisnya. Ya kayak tadi contohnya, kapan kerja, ketika udah kerja kapan nikah. Oke kita nikah, bakal ditanya lagi kapan punya anak. Kalau kita terus ngikutin omongan mereka, ekspektasi ekspektasi mereka, kalau nanti kita ada masalah, mereka nggak bakal peduli. Anggap nih, kamu nikah hanya karena nggak pengen diomongin lagi sama orang-orang, sama tetangga. Tiba-tiba kamu nikah, padahal dalam hati kamu belum siap nih. Secara mental kamu belum siap, secara ekonomi kamu belum siap. Tapi kamu memutuskan untuk nikah. Coba bayangin ketika kamu ada masalah, entah masalah ekonomi, masalah lainnya, mereka bakal diam, mereka nggak ada yang peduli. Malah kamu bukan ini, mah makin ini, makin 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 diomongin. Ada aja kesalahanmu nantinya tuh. Oh, udah nikah, kerjanya ribut terus di rumahnya ginilah gitulah. Makanya lakukan ketika kamu siap. Jangan lakukan hanya buat nutup mulut mereka, nggak bakal berhenti itu. Nggak bakal berhenti. Saya deh. Aku walaupun aku belum ngalamin, tapi banyak aku lihat di lingkungan aku, di sekeliling aku. Jadi buat belajar itu nggak mesti apa ya, nggak mesti kita yang ngalamin, tapi kita bisa belajar dari orang lain. Padahal setiap orang itu kan masing-masing mempunyai pilihan, memiliki tujuan masing-masing. Tapi hanya karena omonganmu, mereka kayak dipaksa ngikutin alur orang lain, maunya orang lain. Itu. Jadi teman-teman, kalau menurutku pribadi, orang yang udah memiliki kebiasaan buruk itu, memiliki kebiasaan ngomongin orang lain, itu susah berhentinya. Bukan tidak mungkin, tapi susah. Tapi tanya lagi ke dirimu sendiri. Yang kamu kejar dalam hidup kamu itu apa? Apakah validasi orang lain? Atau mau fokus sama tujuanmu sendiri? Kalau kamu butuh validasi, ingin mencari validasi dari orang lain, maka dengarkan. Apa yang mereka omongin dengarkan. Apa yang mereka suruh dengarkan. Itu kamu bakal dipuji terus sama mereka. Tapi apakah hidupmu akan lebih baik? Oh tidak. Tapi kalau kamu fokus sama tujuanmu, kamu harus sadar bahwa hidupmu itu bukan untuk memenuhi ekspektasi mereka. Karena balik lagi seperti yang aku bilang sebelumnya, resiko itu ditanggung masing-masing. Kalau kita entah kita sukses ataupun kita kena masalah, itu nggak bakal terlepas dari omongan orang lain. Ada aja buat menjatuhkan kita, pasti selalu ada celah, mereka bakal cari celah terus. Jadi intinya jangan fokus ke itu, tapi fokus ke dirimu sendiri. Kita nggak bisa kontrol mereka, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita bisa mengontrol bagaimana respon kita untuk menghadapi hal-hal seperti itu, pertanyaan-pertanyaan aneh seperti itu di kita kendalinya. Jadi buat teman-teman semua, mari sama-sama kita belajar untuk bagaimana menentukan sikap. Aku nggak bilang harus cuek 100%, karena walaupun gitu, tetap
ada juga omongan orang yang bisa jadi pengingat buat kita. Kita harus bisa bedain mana omongan orang yang sifatnya membangun, mana kritik yang sifatnya membangun, dan mana kritik yang emang benar-benar mau menjatuhkan kita. Sebagian ada juga yang sengaja emang mau membunuh mental kita, sengaja nanyain hal-hal aneh biar kita kena mental, biar kita terjerumus ke hal-hal yang nggak kita inginkan. Ini ini fakta. Ada loh orang yang senang kalau melihat orang lain jatuh. Ini terima nggak terima, tapi beneran ada. Ya kamu buktikan ke mereka bahwa omongan mereka itu nggak ngaruh sama hidupmu. Kamu buktikan kalau kamu bisa. Itu aja sih. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa omongan orang itu, apalagi kebiasaan orang yang biasa ngomongin orang itu udah melekat di dirinya, itu susah buat berhenti. Kesimpulannya, kita harus fokus sama diri kita sendiri, ingat apa tujuanmu, ingat apa rencanamu. Mereka itu nggak bisa kita kontrol, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita hanya bisa mengontrol pikiran kita sendiri. Apapun yang mereka bilang, apapun yang mereka tanyakan, itu nggak bisa kita kontrol, tapi kita bisa mengontrol bagaimana respon kita ke dia, bagaimana tanggapan kita ke dia. Entah itu kita tanggapin serius atau cuek aja, itu tergantung kita masing-masing. Karena teman-teman, hidup kita itu bukan sebuah tontonan, hidup kita itu bukan sebuah sinetron, dan bukan sebuah drama untuk bisa dinikmatin orang lain. Hidup kita itu perjalanan kita sendiri, segala sesuatunya kita yang menanggung dan kita yang menikmatin. Apapun resikonya kita yang menanggung sendiri, dan apapun hasilnya nanti kita juga yang nikmatin sendiri. Jadi intinya fokus sama dirimu sendiri, abaikan orang-orang yang sifatnya ingin menjatuhkan. Jadi teman-teman, semua orang punya mulut, kita nggak bisa atur mereka mau ngomong apa. Tapi ingat, kita juga punya telinga, kita terserah mau dengerin yang mana. Kita terserah mau dengerin apa enggak, terserah. Jadi mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.